Terusnya kita pergi ke slot yang kedua. Ya, selepas slot kedua ini kita akan ada rehat ya 5 menit begitu. Kita akan menumurama 3 orang nih mengenai pelayanan sebagai muda-mudi dalam konteks melayani di gereja dan juga konteks bekerja di NGO atau melayani di kalangan NGO ya. So kita akan spotlight, kita memperkenalkan Kakak Alakasia dan juga si siapa nih, Sis Freslin, ya. Sis Freslin, mana mau spotlight, dan juga Brother Redin. Saya rasa Brother Redin nih kamu kenal lah dia ini, ya. Ramai juga yang kenal nih. Si Brother ya Redin nih. So ya, mungkin saya perlu masuk ke sini juga. So ya, terima kasih Alakasia, Freslin dan Redin karena sudi ini hadir untuk di soal siasat, soal jawab di dalam sesi pada kali ini. So harap-harap ya kamu ya sudah bersedia untuk kali ini. Saya belum lagi buka saya punya soalan. Oke. Kita akan ikut urutannya. Kita akan soalan yang sama begitu, dan semua akan ada peluang untuk menjawab setiap soalan itu. Sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu setiap panelis ini. Pertama adalah nanti orang akan memperkenalkan diri mereka lebih lanjut lagi ya. Tapi saya akan bagi tahu kita lah pendahuluan. Pertama adalah Alakasia Petrus. Dia sedang melayani di satu NGO Kristen dipanggil FBS ya. Nanti dia kasih tahu apa itu FBS. FBS itu bukan FES ya, dia ada nama panjang dia itu. Ya. So dia kini sedang base di kota Kinabalu di KK, dan dia adalah anak buatan daerah Buluran dari kampung Pinangkau. Ya, by the way dia sudah dipinang orang juga di kampung Pinangkau. Dan seterusnya kita ada saudari Freslin. Dia adalah juga orang Pitas dan dia sedang menetap ataupun tinggal di Kudat ya. Dan dia juga sedang giat berbakti dan juga melayani di gereja PCS pusat di Kudat. So kita sangat-sangat teruja untuk ada dia pada kali ini. Dan yang seterusnya adalah Brother Redin. Ya, ini saya punya kawan lama, Brother Redin ini. Rupa-rupanya beliau sudah juga bergiat aktif di dalam NGO, yaitu Mercy Malaysia ya. Dia sedang base di Kota Marudu. Dekat saja dari itu Jubilee Hostel itu. Ya. So minggu lepas dia sibuk juga ini melayani di Pitas dengan muda-mudi. So saya boleh lihat dia juga ada passion untuk muda-mudi. Ya. So kita akan berkenalan dengan orang lebih lanjut lagi. So bermula daripada Alakasia. Beritahu serba sedikit mengenai diri Anda. Contoh tempat asal, apa yang kamu sedang lakukan, ataupun kerja kamu, apa hobi dan sebagainya. Ya, persilakan. Oh ya, hai. Saya guna satu phone sebab laptop saya ada problem dia punya audio lah. Ya, so jangan heran kalau saya bergerak tapi tidak suara di sana. Ya, oke. Ya, saya Alakasia. Saya dari dekat aja sebelah Pitas ya, di Paitan area sana dalam Beluran lah ya.
Saya berasal dari Kampung Pinangkaulah sana. Ya, saya orang Sungai. Hobi saya, hobi saya suka masak. Ya, so saya suka masak dan coba benda-benda baru lah masakan. Ya, saya suka modify menu-menu, resepi. Ya, itu hobi saya. Saya juga suka menonton. Aduh, sekarang sejak PKP saya suka tengok drama. Ya, bukan Korea tapi China punya drama. Itu hobi sekarang lah. Apa itu? Apa yang kamu sedang lakukan sekarang? Macam contohnya kerja ke apa? Ya. Sekarang saya bekerja di satu NGO, Christian NGO, yang bagi yang sebut tadi yaitu FES. Itu adalah short form kepada Fellowship of Evangelical Student. Ya, itu nama panjang dia lah, tapi kalau mau senang ingat FES. Ya. Dan sekarang kami di Kota Kinabalu. Kami baru sahaja di sini actually. Bermula tahun 2020 lah begitu, ujung 2019 2020 begitu. Ya, tapi sebab pandemik stop sekejap dan kami mulai balik lah sekarang. Ya. Oke, thank you. Kita akan ulas lebih lanjut lagi pasal apa yang dorang buat ya di soalan yang kedua nanti. Kita beralih kepada Sis Freslin. Ya. Oke, shalom semua. Dengar juga kah? Dengar. Oke, first sekali thank you karena memberikan peluang kepada saya. Lama sudah saya tidak bercakap depan orang. Jadi untuk pertama sekali, nama saya Freshlyn Martin. Orang selalu panggil Beb sejak kalau dalam pelayanan. Baru 26 tahun. Bawah 30 kan, masih muda lagi. Saya berasal dari Pitas, tapi sebenarnya sudah sangat lama tinggal di Kudat. Jadi kalau orang tanya, saya cakap Kudat Pitas gitu. Tidak dapat pilih satu, sebab tinggal di dua tempat ini. Untuk sekarang, saya melayani di PCS, Protestant Church in Sabah, dan saya melayani di peringkat jemaat saya juga, terutamanya youth kami sebagai pengerusi youth di pusat. Kemudian saya juga melayani di peringkat paroke dan juga membantu sedikit dalam pengurusan di peringkat pusat lah, macam tuh. Soalnya kalau ada activity di peringkat pusat, baru saya akan bantu di sana jika mereka memerlukan bantuan. Untuk minat ataupun hobi, saya suka try benda baru, terutamanya benda-benda ekstrim dan yang tidak duduk, yang banyak bergerak gitu. Dan saya suka bersukan. Jadi salah satu juga pelayanan saya ini, kalau kita tahu belia-belia ini, mereka suka benda yang banyak bergerak. Jadi saya suka membawa belia-belia saya untuk bersukan juga, supaya aktiviti dan pelayanan itu bervariasi. Jadi belia lebih suka untuk join aktiviti belia macam itu. Apalagi untuk pekerjaan pula, saya bagi tahu saya ada banyak kerja sebab saya suka try benda baru. Jadi saya ada banyak pekerjaan yang saya lakukan, dan yang sekarang yang terutama ialah ada 3, yaitu saya freelance sebagai MC, dan juga freelance untuk bagian advertising, khusus untuk Maybank dan Mr. DIY, dan juga yang terutama sekarang saya sedang menjalankan bisnis saya sendiri. Jadi nanti boleh, mana tahu ada yang berminat. Tidaklah. Jadi melalui pekerjaan dan pelayanan ini, saya belajar untuk membantu perkembangan diri saya dan juga membantu anak-anak saya
yang lain macam itu. Oke, itu saja. Thank you. Ya, thank you. Ya, sis Peb. So, Much better. ya sebab dia bilang dia tidak suka betul full name. So, then Pelik. yeah. So, Oke. wow, banyak orang sibuk pula dia ini. So kita sangat beruntung untuk dia dapat meluangkan masa petang nih dengan kita. So bro. Sepatutnya sekarang Ya, terusan. Sekarang sepatutnya apa yang kau buat? Sepatutnya sekarang jam 2 sampai jam 4 selalunya saya masak untuk youth kami. Oh. Kami ada persekutuan doa jam 4 ini, dan untuk makanan bagi latihan ibadah diorang untuk esok macam tuh. Tapi hari ini saya cuti untuk kamu. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Ya, so thank you, Beb. And Brother Redin, ya, bagaimana pula dengan kamu? Saya rasa hai semua, saya terutamanya untuk semua dan juga Jubilee STEM. Ya, pertama sekali saya rasa saya lupa tanya kamu juga dengan muda-mudi kita yang kamu lihat itu di mana, rupanya Jubilee Hostel, dan ini macam menggamit memori lah bagi saya, sebab Jubilee Hostel adalah salah satu di mana iman saya dibentuk juga sewaktu terlibat dengan misi penginjilan bersama dengan Pastor Nathan dan juga istrinya lah, ya kalau mereka masih ingat lah, ya. Dan saya juga pernah jumpa kamu, Gil, dan juga mungkin kamu juga terlibat sama di OM waktu itulah, ya. Dan saya sangat happy lah dapat jumpa kamu sama. Oke, nama saya Redin. Saya berasal dari kampung Senitan Ulu, kawasan Tandik, yaitu tempat asal saya lah. Dan saya rasa kebanyakan mungkin daripada Jubilee Hostel 1 dan 2 yang mengenali saya lah, ya. Dan untuk sekarang sebenarnya saya bersama dengan satu NGO yang dikenali sebagai Malaysian K. Malaysian K ini adalah NGO Kristen interdenominasi lah. Jadi memang kebanyakan masa saya mungkin lebih banyak di sinilah, tertumpu di sini, memandangkan ini adalah salah satu pekerjaan dan pelayanan juga. Oke. Dan ya, mungkin saya akan boleh cakap lebih lanjut lagi lah, tapi di sini ada kata tentang minat dan hobi. Minat, kalau dulu saya suka bermain bola keranjang, ya, saya sangat suka bermain bola keranjang, biarpun tinggi itu tidak layak, tapi boleh, yang penting boleh jaring lah. Oke. Dan tapi sekarang saya sudah untuk aktiviti ekstrim saya sudah berehat lah, tapi disebabkan oleh keadaan lutut yang tidak berapa baik lah. Itu dikenali sebagai sudah nama patella tendinitis, itu nama dia lah. Jadi saya tidak boleh bergerak seperti dulu lagi lah. Tapi yang pastinya ada lagi hobi-hobi yang lain. Saya coba suka pergi travel satu tempat ke satu tempat, tapi saya aim tempat-tempat yang mungkin di Sabah dulu lah kan, tidak perlu pergi kemana-mana, apalagi selepas pandemik. Perlu mencari udara yang baru dan juga view yang baru untuk kasih high up lah kita punya kasih high up lagi motivasi diri, dan juga di samping boleh reconnect balik dengan pencipta lah, Tuhan. Ya, itu sajalah. Terima kasih Bagil. Ya, thank you Brother Redin. Ya, saya rasa last time kami berjumpa waktu ada satu event OM di Negeri Sembilan. Lama betul. Ya, so nanti saya baru tahu rupanya dia punya office di Kota Marudu. Nanti boleh kopi-kopi sama si Redin. Ya, so soalan yang kedua pula, beritahu
kita lebih lanjut mengenai pekerjaan Anda, bagaimana Anda boleh menceburi dalam bidang tersebut? Dari mana mulanya? Adakah tiba-tiba mau ikut itu organisasi begitu? Ataupun ada yang memimpin kamu ke arah ke situ? Ataupun sekiranya Anda mempunyai panggilan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Panggilan ni maksudnya bukan orang yang panggilan, oi Bagio sini kau, bukan gitu. Itu panggilan maksudnya divine calling, panggilan daripada Tuhan. So terangkan macam mana prosesnya itu dan macam mana kamu boleh meresponi panggilan itu, dan apa yang mendorong kamu untuk buat pekerjaan itu. Mungkin ada isu-isu tertentu yang kamu lihat perlu respon dan kamu pergi ambil keputusan untuk melibatkan diri di sana, begitu. So, apakah yang Anda lakukan rancang bagi hidup Anda sebelum menyahut panggilan itu? So, boleh kasih cerita lah macam apa yang kamu lakukan sebelum itu, begitu. Ya. So, bermula daripada Alakasia lagi dan kepada Beb dan Redin. Ya. Okay, thank you Bagio. Ya, actually sebelum saya bekerja di NGO ini, di FVS, saya bekerja sebagai guru di satu sekolah swasta di Semenanjung. Ya, actually saya belajar di Semenanjung, which is di UKM. Saya sama university dengan Bagio. Ya. Dan untuk pengetahuan kamu, Bagio adalah junior saya di Ministry House dan juga di uni yang sama. Ya. Dan saya actually mengenal Tuhan daripada Ministry House lah, juga sama-sama dengan Bagio, Dayang, Primus semua. Dan bila saya ke UKM menyambung pengajian, kami ada satu CF ataupun PPK di Unila University. Ya, so di mana di CF ini kami dilayani oleh NGO ni lah, FVS, dan masa itu kami punya staff di sana adalah Kim Cheng Long. Ya, so actually dia seorang Chinese dan saya paling tidak suka orang sibuk dalam hidup saya. Macam tu lah, yang begitu-gitu, kamu paham lah kan, macam dia mau tahu semua pasal hidup saya begitu, ya. Jadi saya wondering lah, saya heran, kenapa orang Cina nih mau tahu pasal hidup saya begitu. Ya, so lewat daripada kami di CF ini, di situ saya banyak juga secara iman saya saya belajar lah, saya belajar, dan situ saya mengenal NGO ini juga lah, FVS. Bagio pun tahu juga lah. Ya, actually sebelum saya graduate, dia yang tadi Kim Cheng ni dia approach saya lah, dia tanya saya. So ini soalan yang dia tanyakan saya. Dia bilang, what do you think about full-time workers? Dia begitu. Dia bilang, apa pendapat kamu kalau kamu join full-time ministry lah begitu, melayani sepenuh masa begitu. Terus saya, yang di kepala saya ialah, kenapa dia tanya saya nih ya? Kenapa dia tiba-tiba tanya saya nih? Sebab saya tidak pernah terpikir untuk bekerja full time, ya, melayani sepenuh masa begitu. Saya tidak pernah terpikir, tidak terlintas, ya. And then astaga, and then dia keep tanya saya begitu. Saya tanya juga lah kepada rakan-rakan yang lain, macam Bagio juga kan minta pendapat, macam mana nih, apa pendapat kau kalau kerja begini begitu. But then ada banyak pendapat-pendapat yang timbul. Jadi saya memutuskan untuk menjawab kepada dia. Saya cakap dengan dia, give me 2 years begitu. Bagi saya 2 tahun, saya bilang dengan dia. Untuk saya pikir, saya bilang lah, saya pikir, saya berdoa, dan untuk saya kerja di tempat lain dulu lah begitu. Ya. So saya sangat suka mengajar budak-budak, actually. Itu memang saya sangat suka lah begitu, enjoy. Dan saya kamu tahu kak, saya mengajar dulu budak-budak pendidikan khas. Jadi di mana sangat-sangat mencabar lah begitu ya. Dan dalam masa 2 tahun ini, saya berdoa, actually, saya tanya Tuhan, cakap dengan Tuhan, Tuhan actually apa yang kamu mau saya buat dalam hidup saya.
of course memang saya suka dengan kerja saya sekarang, gaji mahal begitu kan. Tipulah kan kalau kita tidak cari kerja gaji tinggi, jujur ya, memang mutu. So saya bilang ya kalau saya pergi kerja nih kan mesti kurang sedikit atau kurang banyak lah gaji saya begitu. Tapi ada a few conference actually saya pergi, saya join lah, attend kan dalam 2-3. So ini ada ayat nih selalu, asal saya join conference nih, ayat nih keluar. Dia bilang, kenapa kamu lari dari panggilan Tuhan? Betul kah dia cakapnya, begitulah. Tapi ini yang speakers tuh cakap lah, tapi dia sangat-sangat speak to me lah, begitu, personally. Terus tuh, saya pergi conference lagi yang kedua, which is Icon Conference, which is SIB Live buat lah, sangat besar, dorong buat. Situ pun Tuhan tegur lagi saya, macam begitulah, begitu. Dan ada satu momen di mana actually Tuhan tegur saya yang saya memang benar-benar melarikan diri, begitulah, ya. So actually selepas tempo masa 2 tahun 3 tahun tuh, sebab family saya juga agak menentang untuk saya join pelayanan ini, sebab ya kita orang kampung kan, jadi mereka family kita yang di kampung memang ada mau keinginan yang, hey, kau sudah kerja dari uni, carilah kerja kerajaan kah, kerja yang besar gaji kah, begitu kan, ya. Tapi so dalam sepanjang 2-3 tahun itu saya struggle juga untuk kasih yakin family saya yang saya boleh hidup begitu, biarpun saya kerja macam ini begitu. So dan saya cakap dengan Tuhan, kalau saya ada peace atau damai dalam hati saya akan say yes dengan inilah, dengan kerja ini. Dan kedua, saya cakap dengan Tuhan, kalau family saya tidak lagi larang saya untuk join yang NGO ini, saya bilang pasti itu cara Tuhan untuk saya join lah. Memang betul-betul lah Tuhan mau panggil saya di sana begitu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Tuhan betul-betul buka hati family saya dan mereka decide untuk oke, kamu join lah, begitulah dengan family, begitulah family saya cakap. Jadi jangan main-main tau, jangan kamu main-main bagi janji-janji dengan Tuhan kalau begini betul-betul tau ya, ini pengalaman saya. Ya, dan saya meninggalkan pekerjaan saya yang sebelumnya, di mana gaji yang lebih baik, di mana orang lebih pandang begitulah kan menurut manusia, tapi ya saya percaya apa yang Tuhan panggil kamu di sana itu lagi berbaloi lah begitu ya. So ini saya serba sedikit tentang bagaimana saya boleh join NGO ini lah. Dan untuk pengetahuan kamu, saya adalah orang pertama Sabahan yang join NGO ini ya. Dan actually bila saya join nih, saya terpikir kenapa tiada orang Sabahan mau join NGO ini. Kami fokus melayani student di university, di college, IPG semua, ya IPTS di seluruh Malaysia sebenarnya. Dan yang menyentuh saya secara pribadi ialah kenapa tiada orang Sabah mau join. Kalau bukan orang Sabah yang mau melayani, orang dia sendiri siapa? Sampai bila kita mau berharap kepada orang lain, suku lain yang mau melayani orang kita sendiri begitu. Ya, ini teguran saya Tuhan tegur saya secara pribadi lah actually. Ya. Dan itu yang membuatkan saya lagi yakin, oke, I need to going back. Saya perlu balik di Sabah dan ya, melayani orang saya di sana lah begitu. Ya. Itu sedikit. Ya, luar biasa. Jadi ini adalah salah satu contoh pasal panggilan Tuhan ya. Ya, bila Tuhan memanggil kita, bukan main-main ya. Kita tidak boleh lari, tidak boleh try lari lah, tapi Tuhan boleh saja kejar kita di mana-mana kita berada. Jangan sampai jadi macam Yunus juga lah, tapi sebaik Allah kasih dia obedience, dia taat kepada Tuhan. Ya. Ya. So, ya, FPS dia melayani di kalangan pelajar kampus. So, di kalangan peserta kita sini juga ada ramai yang bakal masuk university. Jadi,
sangat bagus bila di mana-mana kampus kita pergi, kita akan connected dengan orang yang melayani di kampus. Dan FES dia ada di kebanyakan kampus di Malaysia ya, mereka melayani. Dan di Sabah mereka baru saja bermula. Selama ini bertahun-tahun tiada. Jadi kalau kita mau pergi Politeknik kah, kita pergi ke UMS kah, atau UTAR, mana-mana lagi, orang sudah boleh menyambut kamu di sana dan membimbing kamu macam mana supaya tidak lagi dipengaruhi oleh terutamanya agama-agama lain lah. Ya, itu yang paling penting. Ya, so ya, terima kasih Sis Alakasia, dan seterusnya kita dengar daripada Saudari Beb. Unmute. Berapa bisa bercakap? Oke, kalau saya bercakap tentang pelayanan saya lah kan. Saya sudah melayani dari umur 13 tahun. Yang memang sudah join di dalam pelayanan belia. Tapi waktu itu saya belum paham the true meaning of melayani Tuhan. Sebab saya suka menari, saya suka try something yang baru, saya mau join sebab saya mau menari, gitu. Mula-mula sekali. Jadi sepanjang pelayanan itu semakin membesar, semakin dewasa, saya mulai bertumbuh dan lebih bertumbuh lagi bila saya melayani di RG Ministry di Tanjung Malim, di UPSI, sama-sama dengan tunang Brother Bagio, si Feby. Jadi dari sana saya rasa I need to do something begitu untuk orang di tempat saya, begitu. Dan perasaan tuh, rasa untuk mau buat something tuh makin membesar bila berlaku macam ketidakadilan, berlaku apa tuh? Kira macam orang-orang di gereja saya waktu itu, pemimpin-pemimpin yang lama, kalau kamu belia, kami tidak percaya dengan kamu, gitu. Sebab berlaku banyak case tentang, kita tahu juga kan belia-belia yang menyimpang laluannya. Jadi bila dia orang buat macam tuh, pemimpin-pemimpin di gereja mulai tidak mempercayai anak-anak muda kita, begitu. Jadi bila anak-anak muda cakap, we want to do this, tapi pemimpin-pemimpin gereja kita cakap, tidak, kami tidak percaya dengan kamu, kira macam itulah. Lepas itu berlaku dengan saya sendiri, bila saya coba untuk membangunkan semula belia kami, sebab sudah tertidur, tapi pemimpin kami cakap, kita perlu memperhalusi lagi apa yang kamu coba buat. Dia cakap macam itu. Jadi, apparently, saya rasa I'm a good leader, gitu. Ini self claim. Apparently, saya rasa macam itulah. Saya rasa macam itu sebab I need to do something. Saya rasa macam itu dengan belia saya. Jadi saya cakap dengan pastor kami. Sebab waktu itu saya di UPSI, jadi saya cakap dengan pastor kami, saya kembali di sini bukan untuk jemaat, tapi untuk belia. Saya cakap begitu. Saya tahu waktu itu salah. Tapi waktu itu betul-betul hati yang why this is happening macam tuh. Jadi saya cakap dengan pastor kami, terus terang saya kembali ke sini untuk belia. Saya cakap
mereka adalah masa depan kita. Kalau kita tidak bantu mereka hari ini, kalau dulu mungkin ada 1-2 orang yang sudah tersimpang. Kalau kita tidak bantu mereka sekarang, mungkin akan ada ramai lagi yang akan menyimpang lebih jauh lagi. Begitu yang saya rasa waktu itu. Sebab saya sudah lama beribadah di gereja ini, jadi saya rasa macam saya ada tanggung jawab untuk buat something. Dan saya percaya apa yang saya ada, dan saya percaya apa yang saya boleh buat itu semua sebab Tuhan. Jadi saya tidak rasa yang, oh, this is my responsibility yang macam tuh. Saya rasa, macam mana? Saya buat ini sebab sebenarnya itu yang Tuhan mau, macam tuh. Jadi rasa tanggung jawab itu timbul sebab dari Tuhan, bukan dari saya, macam tuh. Jadi sewaktu saya di UPSI, saya belajar banyak benda, menjadi orang yang humble dalam pelayanan. Kita belajar untuk mendengar orang, kita belajar untuk kalau belia kita membuat kesalahan, sebelum attack mereka, kita belajar untuk mendengar mereka, dan kita belajar untuk membantu mereka menyelesaikan masalah itu. Bukannya terus, itulah kau buat begini, gitu. Di sini banyak macam tuh. Jadi, secara tanpa disadari, bila saya menyahut tanggung jawab itu, sebagai orang yang, mungkin yang paling tua, belia paling tua sudah di sini, waktu start 2018, saya start betul-betul melayani belia 2018 di sini. Dan tanpa saya sadari, saya juga belajar untuk mau melayani, mau membantu anak-anak muda dengan lebih dalam lagi. Dan tanpa saya sadari, tiba-tiba sekarang saya pengurusi belia sudah. Macam, sini sudah gitu. Kalau yang dulu di belakang-belakang tabir aja membantu anak-anak macam tuh. Tiba-tiba tahun ini saya menjadi leader mereka sudah. Menjadi orang yang mereka bertanya, kalau ini apa mau buat, kalau itu apa mau buat. Jadi, macam mana? Apa yang saya lakukan hari ini, saya betul-betul ingin lakukan untuk membantu anak-anak muda kita, khususnya anak-anak muda di gereja kami. Dan saya berharap juga di dalam gereja kami ada aktiviti macam ini yang boleh membantu anak-anak muda kita, dari NGO-NGO yang boleh membantu anak-anak muda yang sebenarnya semakin lama semakin susah untuk gitu. Kalau kurang pendedahan di dalam Bible ataupun aktiviti-aktiviti kerohanian. Itu saja. Oke, thank you sis Beb. So itu dalam konteks gereja ya, kita bersyukur ada orang yang kita boleh macam ambil contoh mengenai pelayanan di dalam gereja, sebab kebanyakan keperluan pelayanan ya, dan pelayanan yang bagi impak lah, yang sepatutnya betul-betul bagi impak kepada muda-mudi pada hari ini, sepatutnya gereja lah sebenarnya. Tapi saya melihat sesetengah gereja di tempat lain lah, kadang-kadang pemuridan muda-mudi ini di overlook begitu, macam terabai ya, begitu. So kita boleh sekarang melalui apa yang sis Beb katakan tadi, kita melihat kan ada satu movement ataupun ada satu revival sebenarnya ke arah membangun kerohanian muda-mudi begitu. So ya, sangat-sangat bagus. Harap benda ini juga dapat dilakukan oleh ramai di antara kita di masa akan datang. So seterusnya Brother Redin.
Thank you, Brother Bagio. Oke, ya, saya sementara untuk makluman semua, saya lupa beritahu tadi, sebenarnya Malaysian K dia ada dua office lah. Office utama kami berada di Kota Kinabalu. Sekarang di bagian Loyang Apartment lah. Loyang Apartment dulu kami di STS, Seminari Teologi Sabah. Tapi kami berpindah ke Loyang sebab itu disebabkan oleh keadaan tertentu lah, yaitu atas kehendak bos kami. Jadi, dan kalau di Kota Marudu, kami sini dekat Taman TNJ 3, Taman TNJ 3 saja berdekatan dengan Hospital Kota Marudu lah. Jadi kalau ada masa tuh boleh singgah-singgah lah. Ya, kita boleh bercerita lebih detail lah. Ya, untuk ini kan, saya rasa apa yang saya lalui mengenai bagaimana perjalanan saya daripada pekerjaan sampailah ke tempat apa yang saya ada sekarang. Saya rasa itu macam sedikit unik, ya, sebab memang unik. Sebab ini bermula dengan selepas saya habis daripada ambil diploma, dan pada masa itu saya berpikir untuk tidak melanjutkan lagi ke degree lah, dan saya rasa saya lebih banyak masa untuk membantu ibu bapak lah. Dan saya rasa ini semua mudah-mudi yang akan alami, saya rasa lah. Tapi saya akan ceritakan juga sebab ini paling penting untuk memotivasikan kita sesama lah. Apa yang saya lakukan pada masa, apa yang saya rasakan pada masa itu ialah satu macam ada yang kosong, depresi juga bukan juga tidak juga lah. Tapi saya rasa ada yang macam kosong. Saya rasa apa yang saya mau buat juga tidak tahu. Tapi saya sangat bersyukur sebab saya masih, saya katakan dalam hati, Tuhan apa yang saya perlu buat. Dan ada beberapa ketika itu saya walaupun jawaban masih ada, tapi saya tetap melibatkan diri secara aktif dalam gereja untuk melupakan apa yang tidak baguslah dalam hati saya. Dan puji Tuhan sebab melalui itu saya dapat lebih banyak disegarkanlah begitu. Perasaan yang tidak baik itu, depresi, macam selalu mendengar kata-kata orang yang tidak baik itu. Memang akan ada kritik-kritik yang negatif, tetapi pada masa yang sama melalui penglibatan secara aktif itu dapat menangkis semua itu, dan saya boleh terima itu dengan secara terbuka dan memandang itu sesuatu yang positif. Dan disingkatkan cerita, pada masa yang sama saya berjumpa dengan cousin saya. Dia kata, apa kata kalau kita pergi Jubilee? Dia kata, Jubilee masa dia sebenarnya bersama dengan Pastor Nathan. Pastor Nathan masa itu adalah ketua kawasan di Tanding dan melayani di Jubilee Hostel. Dan apa kata kita melayani, dia bawa saya ke sana lah. Ya itu juga saya percaya itu juga salah satu cara Tuhan untuk menjawab dan memperbaiki keadaan saya pada masa itulah. Dan puji Tuhan, melalui sana, melalui penglibatan aktif dalam penginjilan itu saya dibentuk, dan saya juga berpeluang untuk menjadi ketua kelompok di kampung kami, ketua kelompok gereja SIB Senitan Ululah. Dan di sana saya belajar banyak. Dan itu juga menjadi, saya rasa saya sangat shock lah, dan ibarat berusaha masuk kampung lah bagi saya lah. Sebab saya tidak ada knowledge yang banyak tentang kepimpinan, apalagi leadership. Sebab background saya tuh, saya di kampung, saya lebih kepada penerigota, dan saya membantu ibu bapak lah. Itu kerja saya lah untuk menampung kehidupan seharian. Ya, tapi saya sangat bersyukur sebab di sana ada banyak yang membantu, dan saya mampu menjalankan tugas yang diberikan. Dan di sana saya banyak belajar, lebih banyak saya melihat sudut bagaimana berdepan dengan dalam konteks kampung lah, bagaimana berdepan dengan orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah lama melayani di kampung itu, malah merintis dan mendekati muda-mudi, dan banyak yang berlaku. Saya sangat bersyukur sebab melalui kepemimpinan itu kan
banyak muda-mudi yang dulu jarang saya temui, saya dapat mendekati mereka lah, ya. Dan bagaimana saya dapat kerja ini, masa itu Malaysian K ada datang di Jubilee Hostel lah. Dia memperkenalkan siapa itu Malaysian K, dan pada masa yang sama dia ada mention juga ada kekosongan. Dan pada masa itu saya cuma isi saja, dan dalam hati saya itu alah, ini macam memancing ikan lah, kalau dapat dapatlah, kalau tidak tidak. Dan kami ada 2 orang, saya dengan cousin saya yang datang apply kerja itu, dan saya tidak tahu apa yang berlaku, tetapi ya itu daripada sana sangat unik lah bagi saya, sesuatu yang sangat unik, dan saya berada di Malaysian K lah. Dan di sini sebenarnya panggilan itu saya belum tahu lagi, tapi yang saya daripada refleksi yang saya ada sekarang adalah Tuhan itu sudah mempersiapkan segalanya jalan untuk saya lah. Ada katakan Redin, kau pergi sini, kemudian kau pergi sini. Apa yang kau lakukan di sini untuk mempersiapkan apa yang kau buat di Malaysian K. Ya katalah, itu yang saya dapat refleksi lah. Dan satu yang kenapa sangat kuat, yang menjadi kekuatan, yang menjadi kekuatan besar untuk saya mengikuti ini Malaysian K, sebab mereka lebih menitik beratkan memperkasakan memperkasakan itu secara holistik, bukan bermaksud tidak dari segi rohani, tetapi juga dari segi keperluan lain lah, ya. Dan apa yang saya lihat dalam gereja pada masa itu, keperluan utama ialah dalam gereja kita banyak menitik beratkan tentang rohani, which is yang saya paham bahwa kita boleh dapatkan yang lain itu dari luar lah. Tetapi bagi saya, apa yang secara pribadi, gereja itu bukan setekat rohani saja, lebih daripada itulah. Jadi secara holistik, ekonomi juga perlu diberikan kepada kampung, sebab saya sadar bahwa kalau di kampung boleh dikatakan inti gereja itu adalah yang lebih terdedah kepada luar dan lebih banyak maklumat, selain daripada penjawat awam, penjawat awam dan sebagainya lah. Tapi gereja memainkan peranan lah. Itu yang saya boleh nampak lah. Dan sebab itu saya di Malaysian K lebih kepada, saya ambil bahagian, saya letakkan di bahagian economic empowerment, lebih di lepas economic empowerment, ada satu lagi Department Community Development, dan spesifik tugas untuk saya itulah community organizer. Ya, jadi saya tahu panggilan saya itu kuat ke arah itu. Jadi saya anggap itu adalah panggilan yang Tuhan berikan untuk saya lah. Dan tujuan utama saya itu saya boleh belajar dan juga boleh kongsikan apa yang saya sudah belajar itu, sesuatu yang baru kepada masyarakat yang saya layani lah. Ya, dan sebenarnya kalau dalam soalan nomor 2 nih kan, yang apakah yang Anda lakukan atau rancang, saya memang ada merancang kalau saya akan berada di Jubilee Hostel, terlibat dalam penginjilan dan sebagainya, sampai itu saja. Manakala plan-plan yang lebih besar itu, saya anggap bila berada di Malaysian K itu adalah plan yang lebih besar untuk saya lah. Itu adalah di luar daripada perancangan saya lah. Ya, tapi saya bersyukur sebab itu semua masih dalam kehendak macam mana. Itu saya rasa Tuhan yang lakukan lah. Itu bukan saya lah. Oke. Dan ya, dan apa lagi ya? Ada lagi saya terlepas pandang tak? Oke, saya rasa itu sajalah dari saya, Brother Bagio. Ya, thank you Redin. So kita dari Redin juga kita boleh melihat satu lagi perspektif lainnya, di mana Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan dia lah sebenarnya untuk mungkin tugasan. So dia sudah ada itu hati
untuk melayani Tuhan tahu, dan saya rasa dia sudah tahu di mana kecenderungan dia. And then dia punya, tengok, itu sangat satu nasihat antara nasihat yang bagus juga, Haridin, yang kau cakap di mana macam kau mengalami ada satu kekosongan, tapi kau rasa kau perlu buat something daripada duduk diam-diam saja kan, dan kau proaktif pergi melayani di mana tempat yang kau rasa ada keperluan, macam kau cakap di Jubilee Hostel waktu itu. Dan tapi sekarang kau sudah berada di Malaysian Care, dan Malaysian Care saya tahu juga ini adalah dia punya fokus bukan kepada bahagian rohani, dia fokus pada macam pembangunan komuniti kan gitu. Tapi kita boleh melihat daripada perspektif kau, kita boleh melihat yang tidak semestinya kita fokus kepada bahagian rohani saja dalam membangun kita punya muda-mudi atau komuniti. Tetapi sebenarnya ada lagi. Contohnya sekarang kau sudah boleh melihat keperluan yang sepertinya gereja respon kepada kalangan komuniti di sekitar mereka atau jemaat-jemaat mereka sebenarnya. Ya, so ya harap-harap kita punya muda-mudi hari ini dapat belajar daripada pengetahuan yang kita kongsikan pada hari ini. So seterusnya yang ketiga, so kemenangan kita punya masa cepat betul berlalu kan. So bolehkah kita macam peruntukan masa untuk setiap soalan tu kau boleh jawab up to 2 minit lah begitu setiap jawapan. Ya. So yang ketiga, apa kesusahan atau cabaran-cabaran yang Anda hadapi semasa membesar sebagai anak muda? Bagaimanakah Anda telah menghadapinya? So sekarang kita sudah kenal kamu, apa yang kamu sedang buat, apa yang ada dalam pikiran kamu sedang bersemangat. Tapi kita mau belajar juga, kita punya adik-adik sini mau belajar. Contohnya waktu kamu masih muda, apa isu-isu yang kamu hadapi dan macam mana kamu boleh mengatasinya gitu. Ya. So dipersilakan daripada Alakasia sekali lagi. Ya, dan sekarang saya pun masih muda. Ya, ya, cabaran, kesusahan banyak. Jadi semasa saya umur-umur macam kamu di sekolah menengah dulu, banyak cabaran dia. Saya tahu saya Kristen, so di IC saya Kristen. Itu salah satu saya rasa cabaran, sebab saya tidak tahu yang sebenarnya Kristen yang sebenar itu sepatutnya macam ni, saya kena terima Yesus begini begitu. Cabaran daripada keluarga yang Kristen, tapi Kristen yang begitu saja, lingkungan gereja yang cukup setakat kamu pergi gereja, nyanyi, dengar firman, lepas itu balik. Begitulah, itu saya rasa cabaran yang sangat-sangat ya besar juga. Dimana bila saya keluar daripada tempat itu dan menyambung sekolah di sekolah menengah, dan saya bersyukur saya bertemu dengan seorang cikgu, dimana di situ saya baru tahu yang Kristen perlu begini, saya perlu terima Yesus, dan saya perlu tahu macam mana saya perlu ubah hidup saya dari yang begini-gini, yang buruk itu kepada yang lebih baik, begitu ya. Membesar dengan keluarga yang banyak adat, ya kita semua kan dari keluarga yang Kristen tapi banyak adat, tentang larang begitu ini. Jadi saya bagi satu contoh lah, kalau dalam family saya, kalau kau tidak boleh makan dekat tangga tuh, kau tidak boleh makan di sana, dia bilang kan pantang larang dia. Lepas itu yang kedua yang saya selalu dilarang, masak tidak boleh nyanyi, dia bilang. Nenek saya lah, ya itu cabaran-cabaran dia. Tapi bila selepas saya mengenal Yesus, saya terima Yesus, semua itu saya buat. Dan saya cakap dengan orang, saya tidak percaya apa yang kamu cakap, saya hanya percaya Yesus. Terus saya cakap dengan mereka, dan family saya juga sangat kuat di bagian yang jampi-jampi itu, yang baca-baca. Kalau sakit perutnya ada lah tuh diambil, dikasih lap-lap di perut kau lah, dikasih minum lah, dikasih makan. Jadi selepas saya terima Yesus kan, dalam umur saya 15, 16, 17 tahun begitu,
saya sikit-sikit lah saya memberontak begitu. Jadi sampai sekarang itu tidak berlaku sudah di family saya. Di mana dulu saya dipaksa makan itu, minum ini, dibaca-bacakan. Tapi bila sekarang family saya tidak buat itu sudah. Which is mereka tahu saya akan say no. Saya bilang saya akan percaya Yesus. Saya cakap dengan saya punya family, kita doa saja sama Tuhan Yesus, saya bilang. Dan sampai sekarang benda ini mereka tidak berani buat dengan saya punya adik-adik yang lain. Nah, ya. Tapi ya mereka tahu saya sebenarnya saya bagi efek yang boleh dicakap kalau menurut orang tua efek dia yang tidak baik lah sebab mempengaruhi yang lain-lain kan, tidak mempercayai kepercayaan mereka, bacaan-bacaan mereka. Tapi saya percaya ini salah satu cara Tuhan untuk mengajar saya untuk bercakap, bukan melawan. Saya memang hormat mereka, tetapi saya lawan dengan cara yang betul lah begitu, bukan mau jerit-jerit begitu, tapi saya cakap dengan mereka bagus-bagus begitu. Ya. Itu antara cabaran dia lah. Dan masa saya di UKM, oke last. Masa saya di UKM, bila kamu sudah jauh daripada keluarga kamu, bila kamu melanjutkan pelajaran nanti, apalagi di ibu kota Kuala Lumpur yang besar, di sana banyak pengaruh yang banyak. Ya, kami UKM dekat saja atau pergi bandar. Ya, jadi saya dikelilingi ramai kawan yang percaya Tuhan, Kristen dan bukan orang Kristen. Jadi ramai kawan-kawan saya minum, mau tahu kan minum arak, pergi klub, ramai. So, kalau saya tidak firm dengan saya punya iman, kepercayaan saya boleh terpengaruh dengan mereka. Saya boleh ikut mereka minum-minum, sedikit saja, Bah, itu kan cara ayat mereka pujuk, sedikit saja. Tapi saya decide, saya tetap berkawan dengan mereka, tapi saya tidak akan ikut apa yang mereka buat. So, masa mereka minum bir tuh, saya minum cola, saya minum jus. So, mereka selalu cakap dengan saya, tak payahlah kamu paksa dia minum, dia itu pastor, dia itu holy. Jadi ini antara ayat-ayat yang saya dengar daripada kawan-kawan saya. Dan mereka selalu juga mempengaruhi saya pergi klub begitu. Saya ada keinginan, jujur. Tapi saya tahu itu salah. So, saya decide untuk say no. Saya bilang, kalau saya masih tetap berkawan, tapi tidak akan ikut benda itulah. Dan bila kamu di kampus, di situ banyak cabaran kamu akan meninggalkan Tuhan. So paling itulah pentingnya kamu ada community, gereja, kamu ada CF ataupun PPK di sana yang boleh membantu kamu secara rohani. Gitu. Terima kasih. I think 2 menit saya sudah selesai. Ya. Thank you. Wow. Ya, itu satu skenario yang terutama yang pengalaman jadi kampung tuh skenario yang familiar lah bagi kita. Itu biasa kita hadapi, tapi mungkin kita jarang tekankan lah ya dalam kehidupan seharian kita. Macam ada keluarga yang masih mengamalkan benda-benda tradisional yang mungkin bertentangan dengan Alkitab. Ya, so kita kompromi ataupun apa kita buat. Saya rasa Kakak Alakasia dia ada bagi contoh yang baik dan terutama juga bukan hidup di kampung saja, di bandar lagi banyak cabaran kan. So perlu kita teguh dalam iman, kita lengkapi diri kita sebelum pergi ke tempat yang jauh begitu. So seterusnya ya saudari Beb, apa jawaban kamu? Oke, kalau dari saya sebab si Kakak Lala sudah bagi, saya pun mengalami itu juga, walaupun opsi tidak besar. Oke, jadi saya akan share kesusahan dari segi kesehatan saya. Kamu nampak saya macam sehat nggak? Syukur kalau macam sehat. Kalau Kakak Lala mungkin sudah tahu, saya ada masalah kesehatan, jadi benda ini sangat susah untuk saya. Dia start 2014, syukur 8 tahun sudah masih hidup juga sampai hari ini, amin. Jadi pada tahun 2017, dia jadi makin teruk, dan waktu itu dokter mengatakan dengan saya, kalau kamu tidak buat kemo dan rawatan, kamu hanya ada 2% chance untuk hidup waktu itu. Jadi waktu itu memang tidak boleh bangun langsung, saya on wheelchair,
dan blood pressure pun 200 dan 130. Selalunya orang yang kena blood pressure 200 dan 130 ini adalah orang yang akan kena stroke. Tapi syukur waktu itu saya tidak kena stroke. Saya jalan sendiri ke emergency waktu itu. Jadi itu semua berkat dari Tuhan. Tapi kesusahan itu bermula 2017. Saya terpaksa tangguh semester 1 tahun. Saya tidak dapat jalan, berat badan menurun, rambut gugur, semua. Saya perlu menjalani rawatan setiap hari, ulang-alik hospital, kudat keke 3 jam setiap minggu. Dan dokter decide akhirnya saya tidak dapat buat perawatan yang temporary lagi, macam tuh. Kimo tidak berjalan dengan baik, saya tidak dapat habiskan kimo sebab dia bukan buat badan saya makin bagus, tapi dia buat saya makin sakit, macam tuh. Dan saya juga buat satu rawatan yang dipanggil plasma exchange. Darah putih saya dikeluarkan dan dimasukkan dengan darah putih yang baru. Juga tidak berjaya sebab saya ada allergic reaction dari darah yang diberikan itu, walaupun sama jenis darah. Dan akhirnya dokter decide untuk menghentikan rawatan-rawatan sementara itu dan memutuskan untuk membuat rawatan jangka panjang, yaitu seumur hidup untuk saya. Dan sekarang ini saya pergi ke hospital 3 kali seminggu, 5 jam di hospital, setiap hari Isnin, Rabu, dan Jumat. Jadi sangat susah sebenarnya, sebab dream job saya, sebab karena masalah kesehatan ini, saya tidak dapat dream job saya. Dan dia adalah satu kesusahan sebab saya mulai tidak stabil hati saya. Ada persoalan yang timbul, kenapa saya, macam tuh. Tapi Tuhan mengingatkan saya dari Ayub, dan saya belajar dari Ayub, there is something for me, macam tuh. Saya macam nih, saya susah, tapi saya percaya dari situasi saya ini, there is someone that need me the way I am now, macam tuh. Jadi masih susah, saya rasa masih susah. Tapi saya percaya ada something untuk saya yang baik, yang bagus. Dan so far, syukur saya masih nampak sehat. Tapi secara jujurnya sebagai seorang manusia hidup dalam chronic illness ini sangat susah, sebab saya tidak dapat jadi macam orang lain, dan saya tidak mampu lagi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ekstrim saya macam dulu. Karena saya punya badan tidak cooperate sudah macam dulu. Jadi kalau dari hati itu saya rasa terluka, tapi dalam masa yang sama saya belajar untuk bersyukur untuk setiap perkara yang saya ada, yang saya terima dari Tuhan. Oke, itu saja. Thank you. Oke, ya, thank you, Saudari Beb. Dan ya, itu salah satu lagi cabaran yang agak berat ya. Dan tapi kita boleh tengok semangat dia sekarang. Dia tetap sibuk juga buat macam-macam pekerjaan, melayani lagi begitu, meluangkan masa dengan kita lagi di sini. So itu bukan alasan, cabaran itu bukan alasan untuk kita merungut saja, tidak mau buat apa-apa begitu. Tetapi saya suka apa yang dia cakap tadi. Dia bilang dia belajar daripada Ayub dan dia tahu there is something for her, ada sesuatu untuk dia. Dan Tuhan sedang kita melihat Tuhan sedang bekerja melalui hidup dia kan dalam kalangan kita. Ya, so
ya itu bagi saya itu satu sangat menginspirasikan begitu, dan saya harap adik-adik kita belajar ya daripada kakak Freslin ini. So terusnya kepada Brother Redin, ya. Ya, eh, kalau dari pihak dari saya pula, membesar sebagai anak muda, kira masih muda-mudi lagi lah, belum lagi 40 tahun ke atas kan. Jadi sebenarnya dalam keluarga saya, kami bukan keluarga Kristen. So jadi saya boleh dikatakan saya adalah yang pertama untuk memeluk agama Kristen. Waktu berumur 6-7 tahun itu, uncle saya bawa bersama dengan Pastor Maria Marimau dari Kudat. Saya masih ingat waktu itu kami buat Pastor Maria buat satu pelayanan kanak-kanak di bawah pokok tarap, ya, bersama dengan anjing dan kucing, serta kopi dan kue-kue lah adalah sedikit. Jadi berdepan dengan ibu bapak yang berlainan pegangan itu sangat susah, sangat mencabar, dan setiap balik dari rumah selepas dari pelayanan kanak-kanak itu pasti akan ada cabaran ya, sebab mau tidak mau sebagai anak kena tunduk dengan ibu bapak, bukan kena tunduk lah, kena taat lah, kena hormat ya. Dan tetapi ada satu daripada itu, ada satu yang sangat ada dua lah perkataan, kuatkanlah ada satu ayat, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi bila saya di sana itu yang saya pegang lah, memang pada masa kecil itu ikut sajalah, tapi saya lebih suka ikut itu karena saya boleh dapat jumpa banyak kawan, dan saya mau keluar daripada ada masalah. Memang pada masa itu keluarga saya ada masalah, mereka selalu gaduh dan sebagainya lah. Memang dulu masalah rumah tangga memang ada boleh tahan lah. Jadi itu juga cara saya lah untuk melarikan diri lah sebenarnya. Saya lebih banyak mengikuti uncle saya, dan juga ikut apa yang kanak-kanak yang diberikan oleh Pastor Maria lah. Dan mencabar itu waktu saya kecil, dan pada umur 15 tahun itu juga saya sudah dibaptis lah, dan mereka masih lagi dengan agama, masih lagi pagan. Dan selepas itu ada 8 tahun ke 10 tahun selepas itu barulah kedua ibu bapak saya itu dibaptis lah, dan mereka menerima jadi Kristen lah. Dan itu pun satu kesyukuran juga bagi saya, sebab saya tidak pernah cakap marilah masuk, saya hanya berdiam diri, dan saya tetap dengan apa yang saya buat lah, dengan apa yang saya percaya. Itu cara saya lah, itu cara saya meyakini iman saya sendirilah. Sebab perkataan yang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu itu menjadi satu sumber semangat bagi saya lah, apabila berdepan dengan ibu bapak yang susah. Sebab untuk saya menjelaskan itu susah bagi saya. Saya bukan jenis yang suka banyak cakap, saya lebih suka banyak diam dan buatlah. Itu karakter saya lah. Itu karakter saya. Dan ketika berada di dalam alam persekolahan, memang banyak yang mencabar juga, sebab pengaruh rekan sebaya itu memang kuat. Dan bayangkan daripada kami 12 orang, saya rasa untuk masa ini hanya kami tinggal 3 orang lagi lah yang namanya Kristen, yang lain-lain itu sudah berpindah jalan lah. Jadi itu sangat kuat lah masa itu, memang sangat kuat. Dan tetapi untuk muda-mudi, apa yang saya boleh daripada ini adalah, apa yang saya boleh katakan ialah masa alam persekolahan itu, bila memeluk bila
berdepan dengan pengaruh rekan sebaya, satu sajalah kita kena kuat dan teguhkan hati kita lah. Ya banyak kawan-kawan yang sudah bukan saja berpaling arah, malah jatuh dan tidak dapat bangun, tidak susah untuk kembali bangun lah. Dan itu yang saya banyak belajar lah. Sebab itu real life itu memang begitu. Ya. Dan bagaimana saya menghadapi semua cebaran-cebaran itu, sekali lagi saya cakap, ada satu itu ayat itulah yang saya masih pegang sekarang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, itulah. Terima kasih, saya kembalikan pada Brother Bagio. Thank you. Thank you, Harap Brother. tidak lebih 2 menit. Thank you, Brother Redin. Dan satu soalan terakhir, sebenarnya ada 2 soalan lagi, tapi kita rangkumkan pada satu soalan saja. Yang pertama, soalan dengan melihat kepada berapa tahun sudah berlalu. Sebab sekarang kamu sudah bercerita, ada beberapa tahun sudah kan kamu dalam bidang masing-masing ataupun dalam pelayanan masing-masing. Dan adakah Anda pernah terfikir untuk memilih pekerjaan yang lain kalau dibagi pilihan? Contohnya, even sekarang pun kalau tiba-tiba ada orang datang, oh kerjalah di company saya bagi kamu 10K 1 bulan. Ataupun apa-apalah. Apa reaksi kamu, apa yang kamu akan buat gitu. Dan yang kedua, terus sambung apa nasihat kita kepada adik-adik kita yang hadir dalam sesi ini? Ya. So, ya bermula daripada Alakasia. Oh, kalau saya kena offer kan sekarang, tidaklah, saya akan say no, sebab saya pasti dengan apa yang saya lakukan sekarang, di mana saya percaya masa ini adalah masa di mana Tuhan mau saya membantu anak-anak muda yang ada di kampus, khususnya di Sabah. Ya, so sekarang saya belum tergoda lagi lah. So, bagi saya berapapun, sekarang saya belum tergoda. Ya, so saya ini yang saya percayalah, ada masa Tuhan, gitu. Jadi ya sekarang tidak tergoda, tidak. Oke, nasihat saya untuk semua adik-adik di sini. Ya, especially kamu yang di ministry house, kamu sangat-sangat bersyukur kalau kamu ada privilege untuk kamu tinggal di ministry house ini, di mana kamu dilatih bukan saja akademik tapi secara rohani. Jadi jangan kamu ambil macam ya sesarannya tinggal di ministry house kan, banyak peraturan begitu. Tapi tahukah kamu, keluar saja kamu dari tempat itu di ministry house ini, disitulah kamu akan tahu betapa pentingnya pembentukan kamu di ministry house itu. Jadi gunakanlah, belajarlah sebanyak yang mungkin secara akademik maupun yang lain, leadership, menyanyi kah, apakah main musik kah, belajarlah, jangan berhenti untuk belajar ya. Dan penting untuk kamu tetap teguh di dalam kamu punya iman. Kamu foundation sangat-sangat penting untuk kamu sekarang dan nanti di masa kamu keluar nantilah sebagai orang yang lebih dewasa, begitu. Itu salah satu nasihat saya lah. Dan kedua, kalau kamu melanjutkan pelajaran di mana-mana, bukan mau promosi, tapi kalau kamu perlu kontak di satu institut, apalagi kamu di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, jangan malu untuk carilah Bagio boleh bagi nomor saya, so saya boleh connect kamu dengan staf kami yang lain, supaya kamu boleh dijaga di sana secara rohani, supaya kamu tidak akan berjalan ke arah yang tidak sepatutnya, begitu ya. So belajarlah bersungguh-sungguh dalam akademik dan juga secara rohani lah, kamu betul-betul lah waktu muda inilah waktu kamu untuk cari Tuhan gitu ya, sama-sama dengan Tuhan begitu, dengan kawan-kawan kamu yang ada di sana lah ya. Carilah kawan yang betul lah. Cari kawan yang betul itu sangat penting. Terima kasih. Oke. Ya, thank you. Satu nasihat daripada seorang kakak yang berpengalaman dan sudah melihat apa yang di belakang dia dulu. So, ya, thank you. Ya, dia
pelayanan kampus tu sangat penting. Jadi siapa-siapa pergi ke institusi kampus boleh hubungi saya lah atau boleh connect sama FES. Nah, ya, saudari Beb. Oke, kalau dari saya, untuk setakat ini saya sangat bahagia melakukan apa yang saya lakukan. Jadi belum lagi terpikir mau pindah-pindah yang lain kan. Jadi itulah ya. I'm happy where I am now, dan saya harap kamu juga happy di mana kamu berada sekarang, dengan adik-adik juga yang ada di Ministry House sekarang. Macam si Kakak Lala cakap, kamu sangat beruntung sebenarnya, sebab kamu akan dapat banyak belajar benda-benda yang sangat bagus sebenarnya. Jadi saya untuk seterusnya, saya ada banyak anak-anak, saya panggil belia-belia saya anak-anakku. Jadi anak-anak saya itu adalah anak-anak yang seumuran dengan kamu, yang berumur 13 hingga 20 tahun. Jadi saya selalu cakap dengan diorang, be yourself. Tapi bila kamu be yourself tuh, kamu kena meletakkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kamu. Be yourself, tetapi Tuhanlah yang terutama. Jadi ambil masa kamu. Kalau sebagai contoh, kalau kamu ini perlu membuat keputusan dalam kehidupan kamu, take your time. Take your time, ambil masa kamu untuk berdoa, untuk berpikir, dan tanya Tuhan. Tuhan, ini kah ini ya? Dialah kah ini ya? Gitu, contoh. Jadi, bila kamu ambil masa, kamu dapat membuat keputusan yang baik. Jadi, untuk adik-adik, walaupun kamu dikelilingi juga orang-orang yang sangat baik, tetapi orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang boleh memberikan nasihat kepada kamu, tetapi keputusan untuk kehidupan kamu, untuk diri kamu itu adalah tanggung jawab kamu. Jadi kami ini, kakak-kakak, abang-abang ini, boleh bagi nasihat, boleh bawa kamu untuk beraktiviti seperti ini, tetapi untuk keputusan untuk hidup kamu itu adalah pilihan kamu sendiri. Jadi bagaimana untuk mendapat ataupun membuat pilihan yang betul itu, kamu meletakkan diri kamu dan Tuhan yang terutama untuk keputusan-keputusan yang kamu ambil. Sebab sebagai seorang kakak yang sudah mau 30 tahun sudah, saya juga ada banyak pengalaman-pengalaman yang tidak baik sebab salah pilih, begitu. Jadi saya berharap adik-adik dapat membuat keputusan di dalam kehidupan kamu, tetapi dengan ada base meletakkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kamu. Dan satu lagi, ada satu ayat yang saya selalu pegang, everyone has a purpose, someone need you. Kadang-kadang kalau umur-umur belia-belia nih kan, dia ada rasa yang cepat minder, gitu. Kamu tahu kah? Kamu paham nggak tuh kan cepat minder? Allah, dia tidak mau kawan saya sudah nih. Allah, tiada orang mau saya sudah nih, gitu. Tapi percayalah, God creates you because someone need you. Kamu ada purpose dalam kehidupan kamu, dan walaupun satu orang saja, seseorang itu memerlukan kamu. Macam tuh, memerlukan macam mana? Kamu akan tahu nanti. Gitu. Dan last sekali, saya ingin share ayat-ayat firman Tuhan yang saya selalu pegang. Kalau saya pun pandai tidak stabil juga ini hati, saya selalu pegang Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Gitu. Dan bila kita percaya dengan Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang kita buat, kita makankah, kita minumkah, benda kecil atau besar, kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bila kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, kita akan dapat sukacita yang penuh, macam tuh, tidak macam separuh-separuh.
Dan yang terakhir, tapi kalau di Ministry House mungkin sudah, tapi saya sarankan adik-adik kita untuk baca kisah tentang Ayub. Sangat luar biasa ceritanya. Saya sangat suka dan saya selalu share dengan orang dan encourage orang untuk baca cerita tentang Ayub itu. Seorang yang sangat percaya Tuhan, lepas itu dia dicobai, dia pun hatinya goyah juga, tapi last-last dia tetap meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan 100%. Oke, itu saja dari saya. Thank you. Ya, thank you. Ya, itu satu nasihat yang bagus juga kepada adik-adik kita. Utamanya meletakkan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, itu satu prinsip setiap orang Kristen patut pegang, ya. So jangan lupakan, ataupun ada lagi satu istilah yang kita panggil the first love dengan Tuhan. The first love maksudnya bukan maksudnya cinta pertama dengan seseorang dengan dulu-dulu begitu. First love maksudnya cinta yang terutama. Siapa yang betul-betul kamu mau kasih, yang kamu utamakan, Tuhan, kan? Sepatutnya lah. Ya. So, kita pikirkan. So, ya, Brother Redin, apa pula pendapat kamu? Ya, oke. Untuk kalau mau cari kerja baru lagi, kalau kena offer, buat masa ini tidaklah, saya akan katakan tidak, sebab dalam NGO ini pun, dalam pelayanan saya sekarang pun masih ada banyak benda-benda yang saya perlu explore. Contohnya baru-baru ini, sebab kalau di Sabah kami ada banyak pelayanan, Mbak. Tapi kalau di Sabah kita fokus economic empowerment dan juga special needs, ataupun youth, ataupun kena memperkasakan kanak-kanak lah, terutama yang special needs. Jadi kalau special need kita ada banyak bekerja sama dengan gereja, dan sekarang ini pun untuk tahun ini kita sudah beralih kepada youth empowerment, di mana kita mulakan dengan Dipitas lah. Dipitas, di sana ada satu asrama harapan baru. Kita juga mau ada di sini, tapi memandangkan berada bagian sudah ada di sini, tidak boleh kacau lah. Lebih kurang seperti itu. Tapi sebenarnya apa fokus kami kepada muda-mudi itu ialah dari sana kita memperkasakan muda-mudi dari segi bagaimana hal tujuh lah. Oke. Dan untuk nasihat saya, bukan nasihat lah, mungkin perkongsian saya lah untuk muda-mudi yang ada sekarang. Saya tidak tahu ini praktikal untuk kamu atau tidak, tetapi apa yang saya boleh katakan ialah mungkin sekarang adalah lebih baik kita ada satu orang yang boleh kita cari sebagai khidmat nasihat lah. Itu sangat penting lah untuk fasa-fasa umur masih lagi dalam sekolah menengah lah. Itu sangat penting. Tidak kisahlah itu adalah orang tua kita sendiri, ataupun mungkin bapak rohani kita, ataupun mungkin kawan-kawan yang tepat untuk kita boleh mendapatkan maklumat yang baik lah. Ya, itu sangat penting lah bagi saya. Sebab kalau daripada pengalaman dulu, banyak berjumpa dengan kawan-kawan yang tidak memberikan good vibe, itu sangat membuat iman kita akan jatuh lah. Ya, itu saja tambahan daripada saya lah. Dan yang paling utama, apapun yang kamu buat, apapun yang kita buat itu, pastikan itu adalah memuliakan Tuhan lah. Ya, itu yang saya boleh tambah lah daripada apa yang sudah dikatakan tadi. Saya rasa sudah banyak sis Alaka cakap, dan juga sis Frislina. Iya, sorry lah, saya baru jadi sebelah, jadi sudah banyak yang mereka katakan. Mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang knowledgeable daripada ya. Oke, itu sajalah dari saya. Wah, thank you brother, kau punya ya
nasihat dan dedikasi kau dalam kau punya pelayanan sekarang. Boleh nampak kau memang ada semangat di dalam apa yang kau buat sekarang. Dan saya rasa kamu buat apa yang lebih mendorong kamu adalah impact kan yang kamu buat, progress itu. Ya, so terima kasih kepada semua panelis kita ketiga-tiga. Sekarang baru kita kenal orang bukan orang yang biasa-biasa, tapi sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh belajar daripada mereka kan. So mungkin satu hari nanti kita boleh buat satu program secara fizikal kan, kita boleh berjumpa begitu, macam camp kau begitu, sedangkan pandemik sudah hilang. So kita boleh jemput dorang lagi nih untuk bersemuka dengan kita. So terima kasih kamu dua, dan sekarang kita akan rehat lah 5 minit lah, dan saya tengok masa kita ini akan mungkin kita akan terlebih sedikit 10 menit ya nanti, mungkin jam 4.40 begitu. Dan ya, so sekarang kita boleh rehat 5 menit dulu. Siapa yang mau pergi ke tandas kah atau mau ambil minuman kah begitu, so dipersilakan.